kali istighfar setiap hari. Dan wajar lebih banyak daripada Rasulullah yang 100 kali setiap hari. Atau ada yang menjelaskan 70 kali setiap harinya. Dan para ulama membiasakan diri mereka dengan istighfar. Bahkan ketika masyarakat bertanya kepada ulama, jawabannya tetap istighfar. Ada yang bertanya sakit yang belum sembuh juga, maka di antara keutamaan istighfar itu adalah mengobati penyakit. Banyaklah beristighfar, maka dia akan mengobati penyakit. Dan istighfar ini ada hubungannya dengan sedekah. Kalau sedekah itu Allah menjanjikan balasan, kalau istighfar itu juga Allah menjanjikan balasannya. Kalau sedekah, doa mardokum sedekah, obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Maka istighfar pun sama, mengobati penyakit hati kita. Karena penyakit itu juga berawal dari dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Maka beristighfar. Keutamaan yang berikutnya, ayah bunda beserta iktikaf yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu bukan hanya menyembuhkan penyakit, tapi juga melapangkan jalan rezeki bagi kita. Karena dosa itu terhalangnya rezeki pada seorang hamba menjadi perisai, ditangguhkan rezekinya karena dosa-dosanya selama ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, mengganti Abu Bakar setelah Abu Bakar meninggal dunia menjadi kepala negara, bukan hanya kepala rumah tangga. Ketahuilah ya bunda, ketika terjadi krisis yang panjang di tahun Ramadan namanya, banyak orang yang menjadi miskin, pertanian, perkebunan, ternak, ada yang berhasil karena waktu itu tidak ada lagi curah hujan. Ada ulama yang menjelaskan itu sampai 2 tahun lamanya, bahkan ada yang lebih lama daripada itu. Maka Umar menyuruh pada masyarakat beristighfar. Lalu kita ketemu ayatnya di dalam surah Nuh. Ketika kita ingin hujan itu turun, maka kita awali dengan beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kepada Rabbmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Kita di Riau ini pernah juga melakukan kesalahan, dosa yang disengaja dengan membakar hutan sembarangan. Lalu air dari langit itu ditahan, tidak lagi jatuh ke bumi ini karena dosa-dosa manusia, karena perbuatan tangan manusia, karena tidak ihsan kepada alam semesta ini. Seharusnya wa'asin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baik kan, termasuk ihsan kepada alam semesta ini. Allah tak minta membalas apa yang Dia berikan, udara yang kita hirup, tumbuh-tumbuhan yang kemudian bisa menjadi asupan makanan, nutrisi gizi kita, hewan dan seterusnya. Tapi berbuat baiklah. Tapi kita manusia justru melakukan kerusakan di alam ini. Lalu timbullah bencana, bukan hanya Indonesia tapi juga negara tetangga, karena asap ada di mana-mana. Maka kita perlu beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu yursilis sama alaikum midrara. Hujan itu pun turun, dan turunnya midrara, bukan pelan, bukan sedikit, bukan rintik-rintik, tapi lebat. Bukankah air yang turun dari langit itu rezeki? Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa menurunkan air dari langit, Pak? Dengan teknologi apapun, itu hanya sekejap, hanya sesaat, hanya sebentar. Yang bisa menurunkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembuhkan penyakit, memudahkan rezeki kita, bukan rezeki anak yang kita minta. Lalu bertanya seorang pada ulama, saya sudah berobat tapi tak juga punya anak. Kata ulama ini, beristighfar. Maka ayat ini pun dilanjutkan, wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara.
dan dia memperbanyak harta dan anak-anak. Wajib. Jadi ada alasan ulama ini ketika ditanya seseorang yang belum juga dikaruniakan anak, maka beristighfarlah. Boleh jadi karena kemaksiatan masa lalunya. Maka ketika dia mengamalkan istighfar ini, dia pun memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Keturunan yang soleh dan mensolehkan. Dia berdoa di samping beristighfar, Rabbi habli minas sholihin. Beristighfar. Bapak dan Ibu, apa yang lain utama istighfar itu? Inilah yang kita harapkan. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kita mengundang cintanya Allah kalau kita beristighfar malam ini banyak-banyak. Allah itu cinta pada orang yang bertobat dan mensucikan diri. Dan awal pintu tobat itu adalah banyak istighfar. Mungkin dosa mata, mungkin zina, mungkin mabuk-mabukan, mungkin meninggalkan ibadah wajib seperti sholat, pernah tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, atau kedurhakaan lainnya termasuk pada orang tua kita. Maka kita pun beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di samping Allah mencintai kita, ulama menjelaskan keutamaan istighfar yang lainnya. Allah itu senang, lebih senang daripada seseorang yang kehilangan untanya dengan harga yang mahal, lalu unta itu pun ketemu kembali. Maka begitu senangnya, begitu bahagianya seseorang pemilik untanya, karena unta ini akhirnya dia temukan. Maka kesenangan Allah kepada orang yang bertobat melebihi dari seseorang yang kehilangan untanya dan bertemu kembali. Membuat Allah tersenyum, membuat Allah kemudian tersenyum pada kita karena istighfar kita. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu, seberapa sering kita beristighfar di bulan ampunannya? Seberapa sering kita beristighfar di bulan suci Ramadan ini? Ini bulan yang sangat spesial, bulan yang diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas. Bertemunya Syekhul Ayam, induknya hari, dengan Sayyidul Suhur, induknya bulan, lalu bertemu lagi dengan Syekhul Istighfar, menjadi penghulu istighfar yang sering Nabi ucapkan. Semoga kita semua telah hafal istighfar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita ulang sekali lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kalau kita baca sendiri-sendiri masing-masing, baik di setiap waktu dan keadaan, di tempat-tempat yang baik. Ayah bunda beserta iktikaf, simak artinya dengan keimanan. Renungi makna daripada Sayyidul Istighfar ini. Saya minta ayah bunda mengulang apa yang saya ucapkan ini. Ya Allah, Ya Allah, Engkau adalah Rabb. Engkau adalah Rabb. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkaulah Engkau. yang menciptakanku. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu. Yaitu aku akan mentauhidkanmu Yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku. semampuku. Dan aku yakin akan janjimu Dan aku yakin akan janjimu berupa surga untukku. berupa surga. Aku berlindung kepadamu Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang ku perbuat, dari kejelekan yang kuperbuat, sambil merenungi dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Allah masih menutup aib kita. Kalaulah Allah membuka aib kita, termasuk saya menyampaikan materi atau tausiah ini, mungkin tak ada kata-kata yang bisa dan mampu keluar dari lisan kita. Begitulah kejelekan diri kita. Mungkin dosa itu telah memenuhi bumi dan langit ini. Mungkin dosa itu melebihi
daripada buih yang ada di lautan. Itu kejelekan kita. Atau mungkin sebanyak pasir yang ada di bibir pantai. Begitu banyak dosa-dosa kita, kejelekan yang kita perbuat. Kemudian saya teruskan ayat Bunda. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Coba Bunda renungi mata yang masih terbuka malam ini, telinga yang masih mendengar, anggota tubuh yang masih bisa berfungsi hari ini. Apa nikmat yang lain? Diberikan kesempatan itikaf di saat orang lain masih tertidur. Diberikan kemampuan untuk menyelesaikan Al-Quran di malam yang ke-21 misalnya. Diberikan rezeki sehingga ayah bunda bisa bersedekah lebih banyak lagi. Hebatnya lagi, Ariskul Kos di usia 65 tahun, bapak dan ibu masih diberikan nikmat sehat. Tapi betapa banyak orang yang justru diberikan nikmat sehat semakin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bermohonlah semoga dengan nikmat sehat kita semakin taat padanya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukazzibun. Maka nikmat Tuhanmu yang mana kau dusta? Tidak ada. Tugas kita adalah menjadi hamba yang boleh bersyukur dengan yang ada, lalu bersabar dengan sesuatu yang belum ada. Bapak dan Ibu, kita ulangi. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Dan aku mengakui dosaku. Dan aku mengakui dosa. Dan aku mengakui dosaku. Kira-kira ada nggak di antara Bapak Ibu yang tidak berdosa? Tidak ada. Justru kita banyak berdosa. Justru kita tidak suci. Kita berada di tempat yang suci. Bukan menganggap kita adalah orang yang paling suci. Justru dosa kita banyak. Oleh karena itu ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Kembali lagi. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6306 ini jelaskan keutamanya, faedahnya. Barang siapa mengucapkan zikir ini di siang hari, lalu dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum datang hari, maka ia termasuk penghuni surga. Barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Peserta itikaf, ayah bunda, bapak ibu, dan generasi muda, kita ini mungkin mati atau pasti mati? Pasti mati. Kita bukan mungkin mati, Pak. Kita pasti mati. Maka ucapkanlah ya, sebelum mati kita. Di samping tadi kita mengetahui keutamaan istighfar dan fadilah dari mengucapkan sayyidul istighfar ini, bertemunya di sayyidul zuhur induknya bulan. Karena kita bukan mungkin mati, tapi pasti mati. Kalau kita yakin Allah mengampuni dosa kita, maka kita pun menjadi penghuni surga. Dan di antara keutamaan istighfar yang lainnya, selain menghapuskan dosa-dosa kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping menyembuhkan penyakit, mempermudah rezeki untuk kita, maka banyak sekali keutamaan istighfar yang lainnya. Dan istighfar ini sesuatu yang harus kita amalkan dalam kehidupan ini, dalam menjalankan kehidupan ini. Apa di antaranya? Kesempitan menjadi kelapangan. Itulah keutamaan istighfar yang lain. Kesusahan, kesulitan demi kesulitan akan menjadi kemudahan berikutnya. Karena istighfar. Kenapa kita enggan untuk beristighfar? Mulai dari apa yang bisa kita ucapkan. Lafaz istighfar ini. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagus. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan baik sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika alayya wa a'udzu bika min fadlika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang kita contoh? Rasulullah SAW sudah dijamin penghuni surga. Mana dalilnya? Inna a'tainakal kautsar. Sungguh ya, Allah memberikan beliau nikmat yang banyak. Al-Kautsar adalah satu telaga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat itu memberi penjelasan Rasulullah
adalah penghuni surga. Maka kita yang belum ada jaminan harusnya banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita bukan hanya pada Allah, kedurhakaan kita, mungkin juga kepada orang tua kita beristighfar. Mungkin istri pada pasangannya, suami, atau suami pada istrinya, atau orang tua pada anak-anaknya. Maka beristighfarlah. Kita akui segala kejelekan dan kekurangan kita. Begitu dari terjemahan saya beristighfar. Ayah bunda, bapak ibu peserta itikaf yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga lisan ini Allah mudahkan kita untuk memperbanyak istighfar dalam setiap keadaan. Semoga Allah memberikan keistiqomahan untuk kita setelah ini banyak beristighfar. Semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang menerima tobat kita karena kita telah terus mengucapkan istighfar selama ini. Tidak pernah lelah untuk terus beristighfar, memohon ampunan padanya, karena Dia memang adalah Zat yang Maha Pengampun. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walaupun dosa kita telah memenuhi bumi dan langit ini, tapi justru ampunannya lebih luas daripada bumi dan langit ini. Allah mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Maka beristighfar, selalu beristighfar. Yang merasa rezekinya jauh agar dekat beristighfar. Yang merasa penuh kegelisahan, kegundahan, ketidaktenangan dalam hidup ini, perbanyaklah istighfar. Yang ada penyakit yang belum juga sembuh, sudah berobat kemana-mana, beristighfar. Boleh jadi karena dosa-dosa kita selama ini, lalu Allah uji kita dengan penyakit. Namun bukan berarti orang yang berpenyakitan, orang yang banyak dosa, boleh jadi itu juga mengukur dosa-dosanya selama ini. Namun ada orang yang diuji dengan penyakit agar dia bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika dia sakit, tubuhnya menjadi lemah, dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah uji dengan penyakit. Ayah bunda, bapak dan ibu yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Setelah ini Ustaz kita imam untuk malam ini akan memimpin sholat di masjid yang kita cintai ini. Setelah ini kita lanjutkan dengan doa dan muhasabah. Nah, mudah-mudahan materi yang singkat ini, karena kita harus membagi waktu untuk itikaf ini, maka materi pada malam hari yang terkait dengan keutamaan istighfar mudah-mudahan memotivasi peserta itikaf, apalagi saya menyampaikan ini untuk memperbanyak kita beristighfar, karena begitu banyak keutamaan istighfar tadi. Kesimpulannya, Bapak dan Ibu, yang pertama, orang yang beristighfar itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalilnya tadi dalam surah Al-Baqarah 122. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Orang yang beristighfar itu adalah orang yang sungguh-sungguh untuk bertobat dan mensucikan diri dari dosa-dosa yang dia perbuat selama ini. Yang kedua, penjelasan ulama tadi, bahkan Ibnu Taimiyah beristighfar 1000 kali setiap hari. Begitu juga dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beristighfar begitu banyak setiap harinya. Karena keutamaan istighfar yang lainnya membuat Allah itu tersenyum karena istighfar kita. Sebagaimana seorang yang kehilangan apa yang dia cintai, lalu bertemu dengan apa yang dia cintai itu. Orang yang mungkin kehilangan kendaraannya, kalau dulu kehilangan ontanya, lalu bertemu kembali dengan ontanya, maka dia senang, dia bahagia. Namun Allah jauh lebih bahagia. Allah senang, ya, dalam tanda kutip tersenyum, ya, ketika seseorang banyak beristighfar. Yang ketiga, ketika orang bertanya pada ulama sakit yang dia alami selama ini dan sudah berobat kemana-mana belum juga kunjung sembuh, maka diminta untuk banyak beristighfar. Dan kemudian istighfar ini mempermudah rezeki kita, sebagaimana hujan yang turun menjadi kehidupan kita. Yusini sama alaikum bitror, hujan lebat. Kemudian keutamaan istighfar yang lain yang tadi kita kaji, kegelisahan diganti dengan ketenangan, kegundahan diganti dengan ketenangan jiwa kita, kesulitan diganti dengan kemudahan demi kemudahan karena kita banyak beristighfar. Oleh karena itu, amalkanlah istighfar ini, Bapak dan Ibu,
Insyaallah. yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apalagi istighfar yang kita amalkan, istighfar yang biasa diucapkan terhadap kita, Nabi kita yang tercinta, yang kita ingin bersua dengannya di surga, yang dia selalu mengucapkan sayyidul istighfar tadi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mustaqim wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu bi dzambika wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ketika kita terjemahkan istighfar tadi, Masya Allah, tabarakallah, begitu indah untayan hikmah dari istighfarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di ujungnya tadi mengandung makna, aku mengakui dosa, aku mengakui dosaku. Sesungguhnya tiada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Itulah yang membuat Allah cinta, suka kepada kita, karena kita mengakui kesalahan-kesalahan kita selama ini. Bukan sebaliknya, justru kita menganggap orang yang tidak pernah berdosa, yang bersalah, menganggap orang yang paling suci. Maka beristighfarlah, karena sudah mulai ada benih kesombongan pada diri kita. Manfaatkanlah Ramadan ini ayah bunda, generasi muda, untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak amal kita. Justru semakin ke penghujung Ramadan, kita semakin banyak beramal beristighfar. Kalau Ramadan tahun depan itu ada, sekali lagi, kalau Ramadan tahun depan itu ada, belum tentu ayah muda tetap berada di tahun depan itu. Tidak ada yang bisa menjamin. Boleh jadi ada di antara kita ini adalah Ramadan yang terakhir. Maka seharusnya semakin ke penghujung Ramadan itu semakin banyak beristighfar, semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran, semakin banyak bersedekah. Fattaqunar walau bisikit tamr. Hindarilah api neraka walaupun engkau bersedekah sebutir buah kurma. Ditambah lagi banyaklah istighfar. Dan sedekah itu juga memadamkan, menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Bapak dan Ibu, semoga Allah menerima istighfar kita. Semoga Allah membuat kita kemudian bertobat, walaupun mungkin kita akan mengulang dosa yang sama. Sebagai penutup, Ali pernah ditanya oleh sahabat yang lain, "Ulang ini, wahai Ali, aku telah melakukan dosa kemaksiatan. Beristighfar, bertobat." Esoknya dia datang lagi, karena dia melakukan dosa yang sama, maka beristighfar. Sampai beberapa kali Ali menyuruhnya untuk memperbanyak dan memperbarui istighfar itu. Bapak Ibu, mungkin kita tidak lagi berzina, tapi kita masih dengki dengan saudara kita, maka beristighfarlah. Mungkin kita tidak lagi mabuk-mabukan, tapi kita justru sombong dengan harta yang kita miliki, maka beristighfar, karena harta itu hanyalah titipan sementara. Mungkin kita tidak lagi meninggalkan sholat, kita sholat, tapi kita merasa kita lebih banyak ilmunya dan merendahkan orang lain, beristighfarlah. Begitu mudah kita merendahkan orang lain. Justru dengan istighfar ini kita semakin sadar harta, titipan, ilmu, kuasa dan seterusnya justru membuat kita orang yang rendah hati, semakin dekat dengan Allah. Mungkin ini ujian bagi kita. Justru apa-apa yang Allah titipkan yang sementara itu membuat kita yakin keagungan dan kebesaran Allah, bukan kemudian membuat kita menjadi sombong. Beristighfarlah, karena penyakit kesombongan ini adalah penyakit orang-orang yang akan menempati neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu halus semua yang ada dalam diri dan jiwa kita, maka beristighfarlah. Mudah-mudahan hati kita Allah jaga, lisan kita Allah jaga, perbuatan kita Allah jaga, karena kita telah banyak melakukan istighfar, dan semoga Allah mudahkan pula rezeki pada kita. Kalau dia jauh, semoga Allah dekatkan. Kalau dia sempit, semoga Allah lapangkan. Dan mudah-mudahan dengan istighfar ini akhir kehidupan kita menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sementara kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis ilmu. Kita lanjutkan dengan sholat malam kita. Kita ucapkan subhanallah. Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan kejamba. Asik dong. Masya Allah. Hah? Berkah.